Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, kembali lagi di channel audio meringkas buku. Tapi saya sarankan untuk lebih puas dan lebih jelas, silahkan Anda bisa membeli buku ini di toko terdekat. Kali ini saya akan meneruskan ringkasan dari daftar isi yang ke-8. Selamat mendengarkan. Daftar isi yang ke-8 adalah semesta jiwa. Mengapa jiwa dikaitkan dengan semesta? Di dalam semesta ada semesta. Di jagat raya semesta ada semesta lagi di dalamnya. Masing-masing manusia yang tinggal di planet bumi ini juga membawa semestanya masing-masing. Alam jiwa itu begitu luas. Alam jiwa menampung semua memori peristiwa dari masa janin hingga sekarang. Semesta jiwa menyimpan semua data, melewati semua peristiwa yang sangat banyak, menyimpan jutaan memori di sana, dan mungkin juga melalui jutaan emosi. Semesta jiwa kita luas sekali, ada begitu banyak ruang dalam pikiran, perasaan, dan alam bawah sadar yang bisa kita gunakan, dikembangkan, dan dimaksimalkan. Jadi, jika ada orang yang berkata, hidupku begini-begini saja, dia tidak menghargai semesta jiwa yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Sesungguhnya, masih banyak kreativitas dan potensi yang belum terlepaskan. Masih ada potensi yang besar dalam jiwa kita ini. Jangan berhenti karena hal-hal kecil yang sebenarnya secara realistis hanya menempati sebagian kecil ruang jiwa kita. Hanya saja, kita kadang-kadang bersikap lebay atau berlebihan dengan menganggapnya besar. Jika ingin sukses dan bahagia, seseorang harus sadar bahwa semesta jiwanya begitu luas. Semua luka, rasa sedih, marah, dan lelah hanya menempati sebagian kecil tempat di otak. Anda bisa melakukan jauh lebih banyak dan Anda bisa move on dengan sangat mudah. Anda bisa bangkit dengan sangat mudah. Anda pasti bisa melakukannya. Sadarilah bahwa ada semesta jiwa dalam diri Anda dan bentuk penghormatan diri yang paling tinggi adalah segera move on. Bayangkan ada sekian miliar sel otak yang masih memerlukan aktualisasi diri. Ada sekian puluh miliar yang masih harus memenuhi takdirnya. Maksimalkan dirinya. Ayo move on. Do the best dan be the best. Jangan berpikir buku Rahasia Magnet Sukses ini hanya mengajarkan keyakinan, doa, berpikir positif. Buku ini sebenarnya melengkapi Anda yang memang sudah suka berjuang dan berusaha. Sebab kita tidak bisa hanya meyakini bahwa keajaiban dan keberuntungan pasti datang. Kita sangat perlu menggabungkan dua hal, yakni spiritual dan teknis. Yang dimaksud dengan teknis adalah bahwa Anda merasa perlu menambah keahlian tertentu seperti mengikuti kursus, seminar, workshop, bahkan kuliah lagi. Sementara secara spiritual, Anda juga harus memiliki keyakinan doa dan pikiran yang positif. Gabungkan kedua hal inilah yang akan menjadi magnet bagi kesuksesan dan kebahagiaan Anda. Orang yang paling beruntung sekalipun tidak akan berhasil jika tidak berusaha menjemput keberhasilan. Contoh, ada orang yang sangat beruntung, dia bertemu seseorang di lift sebuah mall, mereka berpapasan. Rupanya orang yang ditemuinya adalah bos di sebuah perusahaan. Bos ini langsung memberi kartu nama sambil berkata, "Saya sedang mencari orang, kamu mau kerja dengan saya?" Lalu dia melihat bahwa alamat perusahaan itu agak jauh dari rumahnya. Dia bermukim di Jakarta Utara, sedangkan kantor itu berada di Jakarta Selatan. Dia berpikir akan capek melakukan perjalanan pulang pergi setiap hari. Dia pun tidak merespon kesempatan itu dengan baik, padahal dia sangat beruntung mendapat kesempatan itu. Akhirnya keberuntungan menjadi mubazir. Ini ibarat seseorang memiliki mobil canggih bermesin turbo, tapi tidak menggunakan mesin itu untuk mempercepat perjalanan. Jadi, keberuntungan seseorang bisa mubazir jika tidak dilengkapi dengan upaya.
Kita memang harus berusaha sambil terus memperkuat keyakinan, membangun mental yang positif, banyak-banyak berdoa, dan menerapkan konsep-konsep yang ada di buku Rahasia Magnet Sukses. Dengan demikian, perjuangan kita akan dimudahkan, perjuangan kita akan lebih cepat mendatangkan hasil. Sahabatku semuanya, sekian ringkasan dari daftar isi yang ke-8. Semoga bermanfaat dan kita semoga menjadi orang-orang yang beruntung. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam melafalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.